Hello guys, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini kita akan melihat alur cerita dari film Kingdom Ashin of the North. Film Kingdom Ashin of the North adalah sebuah film dari Korea Selatan yang dirilis tahun 2021, dibuat dan ditulis oleh Kim Eun-hye dan disutradarai oleh Kim Seong-hoon. Film bergenre thriller ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terkenal Korea Selatan. Jun Ji-hyun sebagai Ashin, Kim Si-ah sebagai Ashin muda, Park Byun-eun sebagai Min Chi-rok, Ko Kyo-hwan sebagai Ai Dagan, dan Kim Roy-ha sebagai Tahap. Sebagai cerita sampingan dari Kingdom musim kedua dan latar belakang tentang karakter misterius pewaris desa suku Seongjeo-yain Utara yang ditemui kelompok Lee Chang dalam perjalanan mereka ke utara untuk menemukan asal-usul tanaman kebangkitan yang memicu serangkaian peristiwa tragis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melanda kerajaan Joseon. Kingdom Ashin of the North mengeksplorasi, mengungkap, dan menjelaskan latar belakang Ashin, yang mengisahkan tentang masa lalu karakter Ashin yang tragis dipenuhi oleh rasa dendam. Ashin merupakan karakter gelap yang berambisi membalas dendam kepada orang yang telah membunuh keluarganya. Cerita baru ini akan merinci apa yang terjadi pada Ashin di masa lalu di wilayah utara, dan bagaimana nasib kedua karakter tersebut saling terkait. Film ini berkisah dan mendalami karakter Ashin yang diperkenalkan di akhir seri akhir. Ditetapkan sebelum peristiwa musim pertama, episode ini menggali kisah asal Ashin dan pengalamannya tumbuh menjadi wanita yang dicemooh yang berbalik melawan kerajaan Joseon. Selama masa kecilnya, Ashin tinggal di desa utara Seongjeo-yain bersama ibunya yang sakit dan ayahnya Tahap yang merupakan salah satu orang Jursen yang tinggal di Joseon dan juga kepala pemukiman suku Seongjeo-yain. Suku Seongjeo-yain adalah rakyat Jursen yang tinggal di Joseon. Mereka telah tinggal di Joseon selama lebih dari 100 tahun. Mereka tidak dianggap sebagai rakyat Jursen maupun rakyat Joseon. Mereka adalah kaum terbuang. Cerita ini bermula saat Ashin muda mengembara ke hutan terlarang di Pyeongsagun dan secara tak sengaja menemukan tanaman kebangkitan di altar dewa pelindung yang terbengkalai. Ia juga melihat lukisan dinding yang bertuliskan rahasia dari tanaman kebangkitan. Terdapat pesan misterius yang tertulis, tanaman ini menghidupkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Kemudian, di dalam hutan ada seekor rusa yang memakan tanaman kebangkitan, dan matanya berubah seperti mata zombie. Di saat itu juga, rusa tersebut bertemu dengan seekor harimau, lalu harimau tersebut memakan rusa itu. Prajurit Joseon masuk ke dalam hutan dan melihat sekitar. Kemudian mereka menemukan banyak orang yang sudah mati dan dibuang dengan kejam di suatu lubang di hutan. Lalu rakyat melihat komandan tentara Chupachin memasuki benteng Manpo. Masyarakat meyakini bahwa terjadi kekacauan dan mengatakan bahwa rumor yang mereka dengar itu mungkin saja benar, bahwa orang-orang Jursen yang mencari ginseng liar di Pyeongsagun habis dibantai, karena secara hukum daerah itu dilarang keras untuk dikunjungi. Lalu komandan tentara Chupachin kembali ke dalam hutan untuk melihat mayat-mayat tersebut dan menemukan sesuatu di salah satu tangan orang yang sudah mati itu. Orang-orang yang sudah mati itu berasal dari suku yang sama, suku Jursen Pajewi. Untuk meredakan rumor tersebut, komandan tentara Chupachin akan pergi ke desa perbatasan, desa tempat tinggal suku Jursen di Joseon. Saat Ashin pulang dari Pyeongsagun, Ashin dimarahi oleh ayahnya karena ayahnya merasa khawatir terhadap Ashin yang pergi ke hutan terlarang. Kemudian Ashin bercerita kepada ayahnya kalau ia menemukan tanaman kebangkitan yang bisa membangkitkan mayat, tetapi ayahnya tidak percaya dan melarang Ashin untuk pergi ke sana lagi. Di saat Ashin dan ayahnya sedang mengobrol, komandan tentara Chupachin telah tiba di desa mereka.
Saat bertemu dengan Tahap, komandan tentara Chupachin menyuruh ayah Asin untuk menyeberangi sungai untuk menyebar rumor bahwa seluruh orang Jurchen Pajewi tewas oleh serangan harimau. Ayah Asin menyetujui perintah tersebut dengan harapan bahwa raja akan memberikan jabatan di pemerintah bagi warga desa perbatasan, sehingga bisa meningkatkan kehidupan rakyatnya dan bisa hidup terhormat. Seluruh jasad yang ditemukan di Piesagun sudah dipindahkan. Komandan tentara Chupachin melihat jasad tersebut dan ia sudah tahu kalau kematian itu bukan disebabkan ulah harimau, tapi pelaku pembunuhan mereka adalah manusia. Karena komandan tentara Chupachin takut kalau pemerintah akan runtuh jika 10.000 rakyat Jurchen berkumpul turut menyerbu akibat kejadian ini. Makanya, komandan tentara Chupachin berusaha jangan sampai suku Jurchen tahu bahwa pelakunya adalah rakyat Joseon, sehingga komandan tentara Chupachin menyuruh ayah Asin untuk menyebarkan rumor bahwa peristiwa ini adalah serangan harimau. Komandan tentara Chupachin menyelidiki daerah tersebut dan mengkonfirmasi kecurigaannya tentang keterlibatan klan Haiwon-cho. Kemudian Komandan Chupachin mengunjungi komisaris militer untuk memastikan apakah itu memang perbuatannya. Setelah ia mengakuinya, Komandan Chupachin memberikan peringatan kepadanya. Malam harinya, ayah Asin akan berangkat untuk menjalankan misinya. Asin melarang ayahnya untuk pergi karena kalau informasi itu bohong, itu hanya akan mengusik Pajewi. Ayah bisa dalam bahaya. Tetapi ayahnya tidak ingin mengkhianati kebaikan yang telah diberikan Joseon dan hanya berkata, menjadi mata-mata itu memang pekerjaan yang berbahaya. Sebelum ayahnya pergi, ayahnya berpesan kepada Asin untuk menjaga keluarganya selama ayah tidak ada. Keesokan harinya, melihat kondisi ibunya yang semakin parah, karena Asin berasal dari suku yang terbuang, maka tidak ada tabib yang akan datang untuk menyembuhkan ibunya. Berdasarkan kondisi tersebut, sehingga membuat Asin kecil menjelajah jauh ke daerah terlarang, Piesagun, untuk mencari tanaman yang dapat menyembuhkan ibunya. Malam harinya, desa Asin diserang oleh prajurit Pajewi yang dipimpin oleh Aidagan untuk menuntut pembalasan mereka. Semua rakyat Seongjeoyain habis dibantai dan desanya dibakar. Setelah berhasil mengambil tanaman kebangkitan, Asin bergegas untuk pulang ke desanya. Saat kembali ke desanya, Asin menemukan bahwa desanya telah dibakar habis oleh prajurit Pajewi dan sisa-sisa mayat berserakan, hingga membuat Asin menangis sedih karena kehilangan keluarganya. Menjadi satu-satunya yang selamat dari pembantaian, Asin pergi ke kamp militer Joseon untuk menemui Komandan Chupachin dan memohon untuk komandan bisa membalaskan dendam keluarganya, karena Asin merasa orang rendahan sepertinya mana bisa melakukannya. Asin sampai rela melakukan pekerjaan yang berbahaya ataupun hina. Kemudian Asin ditempatkan di pos pemukiman kamp militer Joseon Chupachin. Asin mulai melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari mencuci pakaian, membersihkan kandang, hingga Asin berlatih tanpa henti diam-diam di dalam hutan. Hingga bertahun-tahun Asin melakukan semua pekerjaan itu, dan misi pertama yang diberikan Komandan Chupachin adalah untuk memata-matai kamp militer Pajewi. Hingga suatu malam, saat Asin memata-matai kamp militer Pajewi, Asin menemukan ayahnya yang ternyata dikurung di kamp militer Pajewi di salah satu ruangan, di mana di dekat ayahnya ada tertulis mata-mata yang mengkhianati suku sendiri. Asin kemudian memanggil ayahnya dan mengajak ayahnya untuk pergi dari tempat itu, tetapi ayahnya memohon kepada Asin untuk membunuhnya dan mengakhiri kesengsaraannya. Awalnya Asin tidak mau melakukannya dan tetap berusaha untuk membawa ayahnya. Akhirnya, ia mematuhi perintah ayahnya dan membakar kamp tersebut sebelum ia pergi meninggalkannya. Saat Asin akan pulang ke kamp militer Joseon, Asin bertemu dengan komisaris militer dan Komandan Chupachin yang akan pergi bertempur untuk membantu pertahanan di selatan. Kemudian Asin melihat anak panah yang dibawa oleh komisaris militer. Lalu Asin teringat pernah melihat anak panah itu tertancap di tubuh orang Jurchen yang telah mati di hutan.
Malam harinya, Asin secara diam-diam masuk ke kantor Komandan Cupacin. Lalu Asin melihat gulungan yang ada di kantor komandan. Dari gulungan itu terungkap bahwa Komandan Cupacin dan pasukannya terlibat dalam konspirasi membingkai suku Seongjiaoyain atas kematian Jursen di Piesagun yang akhirnya mengarah pada pembantaian desanya. Komandan Cupacin memfitnah ayah Asin dengan mengatakan kepada suku Jursen bahwa saudara mereka bukan dibunuh oleh harimau, melainkan diserang seseorang. Di tempat saudara kalian tewas ada ini, di mana barang yang dikasih oleh Komandan Cupacin adalah barang yang diambil dari tempat ayah Asin, sehingga membuat suku Jursen marah dan menganggap bahwa ayah Asin adalah mata-mata yang mengkhianati sukunya sendiri dan melakukan balas dendam dengan membantai suku Seongjiaoyain. Jadi, misi yang dilakukan ayah Asin dengan menyebarkan rumor ini kemudian terungkap sebagai tipu muslihat yang dikonspirasikan oleh Komandan Cupacin untuk secara strategis melindungi kepentingan kerajaan dengan memanfaatkan situasi untuk memperparah ketegangan antar suku dan memperburuk hubungan mereka karena kesalahan informasi yang disebarkan dalam pesan. Orang-orang Pajewi akan membalas terhadap suku Seongjiaoyain mencap tahap sebagai pengkhianat bagi Jursen dan menjauhkan permusuhan mereka dari Joseon. Asin bersiap untuk membalas dendam terhadap kerajaan Joseon. Setelah malam tiba, dia membunuh beberapa tentara Joseon saat mereka tidur dan menggunakan tanaman kebangkitan untuk membawa mereka kembali sebagai zombie. Kemudian, saat zombie mengamuk di sekitar camp, dia memastikan bahwa militer tidak dapat melakukan perlawanan yang efektif dengan memanah tentara dengan busurnya dari atap. Dia juga memastikan bahwa tidak ada yang melarikan diri dengan mengunci semua orang di dalam. Dia menggunakan prajurit terakhir sebagai umpan untuk mengumpulkan zombie bersama-sama dan kemudian menyalakan api pada mereka semua. Asin tidak meninggalkan yang selamat, hidup atau mati di camp. Asin kemudian terlihat menyeret sebuah karung ke dalam hutan yang ditinggalkan. Asin kembali ke desanya. Saat dia masuk, dia melihat kilas balik tentang sukunya dan keluarganya. Lalu Asin masuk ke dalam ruangan, tetapi geraman zombie membuatnya kembali ke masa sekarang, di mana terungkap bahwa setelah pembantaian desanya, dia telah mengubah mereka semua menjadi zombie, dirantai di gudang di hutan. Asin telah memberi mereka makan hewan selama bertahun-tahun, tetapi makanan tersebut tidak dimakan. Ternyata di dalam karung itu adalah seorang prajurit yang dibawa Asin untuk dijadikan makanan lezat para zombie. Para zombie memakannya dengan sangat agresif. Kemudian Asin teringat kenangan indah saat makan bersama sukunya di desanya. Kemudian Asin berjanji setelah menyelesaikan semuanya dan membunuh semua orang yang ada di tanah Joseon dan Jursen, dia juga akan ikut bergabung dengan para zombie dari desanya. Setelah Asin memberi makan untuk zombie, Asin pergi menemui tabib Lee Sung Hui di perbatasan Joseon Uiji. Dia memberikan tanaman kebangkitan dan memberitahu cara penggunaannya, mengatur panggung untuk pertempuran lahan basah Unpo dan kekejaman di Dongnei. Setelah meninggalkan klinik tabib dan berjalan jauh dari kota dan ke lapangan terbuka, Asin menyaksikan Aidagan dan saudara-saudaranya di Pajewi menunggang kuda di kejauhan. Kepala suku Pajewi mendekati Asin untuk bertemu. Asin menarik anak panahnya dan membidik ke kelompok itu. Padahal jumlah mereka lebih banyak, tetapi Asin tidak merasa takut. Dalam tembakan terakhir, Asin melepaskan panah tanpa ragu-ragu. Karakter Asin yang mewarisi jiwa petarung dan ketangguhan suku Jursen, maka ia telah bersumpah tak akan berhenti sampai semua dendamnya terbayar tuntas. Jadi itulah alur cerita dari film Kingdom Asin of the North. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.